Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan persidangan PK atau peninjauan kembali dari keenam terpidana kasus Vina dan juga Eki. Salah satu bagian yang dipertanyakan oleh salah satu saksi termasuk juga oleh masyarakat adalah pada saat DD, salah satu saksi mahkota yang diperiksa 8 tahun lalu, kemudian mencabut BAP-nya, kemudian mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dalam persidangan kemarin, ini kok tidak diberikan pertanyaan yang cukup tajam oleh jaksa penuntut umum. Berbeda dengan mungkin Saka Tatal. Waktu Saka Tatal dijadikan saksi dalam sidang PK ke-6 terpidana lainnya, ini kan Saka Tatal begitu banyak sekali pertanyaan yang kesannya itu kayak mau menjatuhkan atau membuat down mentalnya. Bahkan Saka Tatal pun sempat terlihat emosi bahkan menantang untuk melakukan sumpah di kepercayaan lokal di daerahnya. Tetapi dengan Dede, kok malah Dede pun heran gitu. Saya heran, kok jaksa malah nggak tanya banyak, malah tanya kok nggak pulang ke Garut. Gimana sih, kan nggak mungkin saya tuh PP tiap hari ke Garut, karena ya biayanya juga dari mana, karena profesi Dede kan mohon maaf hanya sebagai seorang pencuci kendaraan dan penghasilannya pun hanya ya boleh dibilang sangat terbatas sekali gitu, nggak ada gaji pokok, hanya bagi hasil. Itu yang menjadi alasan kenapa dia mengundurkan diri dan bekerja hanya sekitar sebulan. Jadi ini adalah yang ngebuat kita bertanya apakah jaksa ini terdiam karena memang nggak ngerti lagi apa yang harus dicecar. Secara logika gini jaksa kalau aku menilainya. Mereka ini menilai bahwa Dede dengan profile background yang dari kalangan sosial dan juga ekonomi juga tidak ada indikasi mendapatkan keuntungan dari kasus ini, tapi justru malah dia mengambil resiko yang begitu dalam, bahkan dia mengatakan beberapa kali dalam persidangan, saya siap menggantikan para terpidana itu di penjara. Karena biasanya jaksa pada umumnya kalau melihat seorang saksi yang merubah keterangannya, nanti kan jaksa akan nakut-nakutin biasanya. Kamu hati-hati loh, kalau kamu berbohong, ini ada konsekuensinya, kamu bisa masuk penjara. Bahkan dari tim kuasa hukum para terpidana pun beberapa saksi juga dikatakan seperti itu. Beneran nih, kamu mengatakan seperti itu. Apa yang kamu katakan di persidangan itu ada konsekuensi hukumnya. Di mana dalam pasal di undang-undang kita, kalau seseorang itu memberikan keterangan yang bohong di bawah sumpah, ancaman hukumannya bisa 5 tahun penjara. Dan ini tidak aku dengar dari sekian jam kesaksian Dede, jaksa nggak mengatakan apapun yang kesannya menakut-nakuti. Justru Dede kelihatan banget bahwa saya tuh malah pengen nantang berdebat sama jaksa. Kelihatan banget ya Dede itu kan pada saat dia memberikan keterangan langsung dia nyolot aja gitu. Langsung nyerang dulu sebelum diserang. Nah, dia tegar dan siap menjadi tersangka dan dia mengatakan begini Dede. Peristiwa ini kan diawali dari pengejaran dan juga pelemparan. Kalau peristiwa itu nggak ada, berarti ya pembunuhan tersebut tidaklah ada gitu. Karena jaksa kan sudah mengerti rangkaian ceritanya di BAP, di mana Vina sama Eki menurut keterangan Aib dan Dede di 8 tahun lalu, mereka tuh melihat katanya dikejar, dilempari dengan batu dan juga bambu. Dan sekarang Dede meminta maaf karena sudah memfitnah dan mengatakan yang sebenarnya itu tidak ada peristiwa tersebut. Ya artinya kalau peristiwa itu aja sudah dianulir oleh Dede, cuman Aib doang yang sebegitu pedenya yang mengatakan bahwa itu adalah kejadian sebenarnya. Bahkan saya itu bisa mengenali wajahnya Peggy Setiawan, wajahnya Rivaldi, padahal dengan kondisi jarak dari warungnya, warung Madura, tempat Dede beli rokok tersebut, itu jaraknya menuju ke sekolah tersebut, yang katanya mereka nongkrong di sana, itu 150 meter. Bahkan ada sudut-sudut yang cukup tajam, dan dalam kondisi yang gelap, jam 9-an malam, kok si Aib bisa melihat sebegitu jauhnya? Kalau Aib punya kemampuan melihat jarak sebegitu jauhnya, aku rasa dia tidak mungkin menjadi orang yang biasa-biasa aja sekarang. Mohon maaf, pasti dia akan menjadi mungkin intel dan sejenisnya. Karena jarang banget, hampir tidak ada manusia yang memiliki kemampuan bisa ngelihat 150 meter dengan kondisi gelap dan dengan kondisi yang terburu-buru seperti itu. Yang anehnya lagi adalah orang yang percaya dengan keterangan Aib, yang dikatakan saya bisa mengenali nih waktu Peggy Setiawan menjadi tersangka.
oh iya betul, dia adalah orang yang saya lihat malam itu, tapi saya nggak tahu namanya Peggy gitu. Ya, terus juga Rivaldi pun sama. Padahal AF ini nggak pernah ketemu dan melihat si Peggy ataupun juga ya si Rivaldi gitu. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu gitu. Nah, Adi Musafir pun juga sama. Dalam persidangan kemarin, kelihatan banget dia sangat tenang ya. Dia kelihatan banget tulus apa adanya, karena memang karakternya dia adalah seorang karakter yang sudah mencari eksistensialisme gitu. Atau eksistensialisme itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Orang yang diberikan kecerdasan untuk mempertanyakan tentang spiritual dia. Kenapa saya harus hidup? Apa tujuan hidup saya? Itu istilahnya adalah eksistensialisme. Nah, orang-orang seperti ini, mereka tuh sudah sudah melepaskan keduniawian sih sebenarnya. Pada umumnya seperti itu. Dan aku lihat Adi termasuk orang yang ngomongnya itu apa adanya dan nggak bisa dibuat-buat. Dan dia menceritakan cerita-ceritanya terkait dengan background dia udah nggak peduli lagi sebenarnya, karena dia percaya apapun yang dia katakan tuh semuanya ada karmanya, dan yang dia katakan tuh hanya jujur aja. Saya menceritakan memang itu kejadian di malam hari itu, dan memang keterangannya Adi Musafir ini cocok dengan keterangan lainnya, misalnya Purnomo, Ismail, dan lain-lainnya. Dan itu kan baru disampaikan mereka dalam persidangan PK kali ini. Di 8 tahun lalu mereka tidak ada berbicara di sana. Nah, terkait dengan penyiksaan yang diklaim oleh kuasa hukum para terpidana yang dialami oleh mereka, yang dilakukan oleh para oknum, termasuk juga ada Ibtu Rudiana di sana. Dikatakan bahwa dia pun juga melakukan hal yang sama. Ini semakin dikuatkan sama Afifullah, mantan narapidana yang mengaku bersama para terpidana satu penjara sebelum mereka dipindahkan ke Polda Jabar. Penganiayaan itu bukanlah bohong-bohongan, itu adalah kebenarannya. Saya juga melakukannya dan saya melihat dia dibegitukan. Yang mereka itu dibegitukan oleh sesama napi ataupun juga oknum penyidik di sana. Karena kasusnya itu kan ngebuat orang kesel. Dia katanya membegitukan Vina dalam kondisi yang sudah nggak berdaya lagi dengan kasus yang seperti itu. Makanya kayak sudah jadi kebiasaan di penjara, kalau ada kasus yang seperti itu habislah gitu kan ya, sama sesama napi. Tiap malam katanya dia itu dijejerin, mereka dijejerin dan juga dipukulin. Bahasanya itu wah, kata-kata binatang banyak sekali. Bahkan saya sering dengar ada misalnya oknum anggota yang datang nanya, mana nih yang habisi putranya Pak Rudiana gitu, mana nih gitu, langsung pak gitu. Tapi ini semua dibantah sama Elsa Syarif ya, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, yang mengatakan bahwa itu semua tidak benar. Sekarang itu mereka ngebuat framing bahwa seolah-olah penyidik yang melakukan hal seperti itu, bahwa foto-foto penyerahannya mereka dalam kondisi baik-baik aja pada saat ditangkap, diserahkan, itu ada buktinya loh. Maksudnya gimana? Buktinya adalah pada saat para tersangka itu ditangkap, kemudian diserahkan ke bagian-bagian yang lain lagi, itu difoto, kondisi mereka baik-baik aja gitu. Jadi nggak bener kalau mereka itu dihajar oleh Ibtu Rudiana ataupun juga penyidik. Mereka tuh lagi membuat framing baru, biarin mencari simpati masyarakat. Kesannya adalah seperti itu. Yang menghajar mereka itu bukanlah penyidik, tapi sesama napi. Dan kalian juga tahu ya, beberapa purnawirawan juga bilang bahwa anggota penyidik saat itu pun sudah diberikan sanksi katanya karena telah lalai membiarkan ada napi yang dibegitukan oleh napi lainnya. Tapi aku juga dengar dari sumber lainnya, sama-sama purnawirawan, yang mengatakan bahwa mereka itu diberikan sanksi ya, penyidik tersebut bukan karena tentang kasus yang kayak dihajar gitu, bukan, tapi adalah karena mereka diberikan sanksi dari awal kasusnya yang mengejudge atau yang menganalisa bahwa ini adalah laka lantas. Jadi polisi-polisi yang awal menangani kasus Vina dan Eki dan menetapkan ini adalah laka lantas, itu katanya mereka kena sanksi. Bahkan sudah ada yang pensiun dan ada yang ya sanksinya, ada yang demosi, ada yang macam-macam kan ya. Itu yang kena sanksinya, bukan karena isu terkait dengan penganiayaan tersebut. So, kalau aku bahas ya dari keterangannya Elsa Syarif ya wajar, karena dia adalah pengacaranya dari Ibtu Rudiana. Kalau dia
Alibinya mengatakan, kami sudah ada bukti-buktinya pada saat penyerahan para tersangka saat itu. Lihat tuh, foto-fotonya aman-aman aja, nggak ada bengep-bengep dan sejenisnya. Ya, namanya juga foto gitu kan ya. Foto itu kan tidak detail. Bisa aja di bagian-bagian tertentu, bisa aja mungkin cuma dikasih disetrum, apakah bisa kelihatan? Terus juga dikasih air seni, apakah bisa kelihatan? Kecuali kalau bagian-bagian yang sifatnya udah kayak mata dan sejenisnya kan akan sangat detail. Tapi kan hal-hal yang dilakukan ke para terpidana itu kan yang tidak bisa terlihat dari foto adalah yang katanya kan di strum, kemudian dikasih balsem, kemudian masih banyak lagi, dan itu tidak bisa tercapture dalam sebuah foto, dan sebuah foto itu pun juga bisa aja disesuaikan. Habis difoto, langsung dibegitukan juga kita nggak ngerti kan. Jadi bukanlah hal yang mutlak dan otomatis menggugurkan dugaan-dugaan yang disampaikan dari para terpidana dengan keterangannya Elsa Syarif ini. So, ini menurut aku sih sudah banyak kemajuan ya kasus Vina dan juga Eki. Kalau aku lihat dari Mabes Polri ini juga sepertinya sudah angkat tangan, pokoknya membiarkan proses ini berjalan apa adanya, dan kalaupun ternyata PK nanti mereka menang, aku yakin ada konsekuensi yang harus dialami oleh sejumlah anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, termasuk juga dengan Ibtu Rudiana. Kayaknya Mabes Polri kayak serba salah gitu loh. Ya, mungkinkah mereka tersandra kepentingan kalau nanti ini bener-bener digencet gitu, nanti bakal ada kasus lain yang terbongkar. Karena ujung-ujungnya juga akan merusak nama baik dari kepolisian. Jadi ya sudahlah, dibiarkan saja mekanismenya. Kita lihat nanti apakah semakin banyak bukti-bukti yang menguatkan untuk memenangkan para terpidana atau justru malah semakin melemahkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram dan juga Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa. Bye.